Hai semua, bertemu lagi dengan Ansela dari Departemen Akuntansi FEB UI. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sustainability yang sekarang sedang menjadi hot topic nih, benar-benar akan kita bisa lihat dipraktekkan di perusahaan. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ibu Susanti. Ibu Susanti ini merupakan assurance partner dari kantor akuntan publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surya, atau mungkin lebih dikenal dengan EY atau Ernst & Young. Bu Susanti memulai karirnya sebagai akuntan publik setelah lulus dari FEB UI juga, dari jurusan akuntansi. Sudah cukup lama, 27 tahun yang lalu. Tapi nanti mungkin bisa dilihat bahwa nggak kelihatan loh kalau Bu Susanti itu sudah lama meninggalkan FEB UI. Dan belum lama ini sebetulnya Bu Susanti juga kembali lagi untuk melanjutkan studi di FEB UI untuk gelar magisternya. Nah, hari ini Bu Susanti karena dengan pengalaman yang sudah sangat banyak sekali, Bu Susanti ingin mencoba menceritakan ke kita-kita pengalaman Bu Susanti ini, terutama karena Bu Susanti dalam pekerjaannya itu berfokusnya pada beberapa bidang sektor industri yang menarik, yaitu pada bidang sektor minyak dan gas bumi, serta power dan utilities, terutama pembangkit listrik panas bumi. Jadi kita sambut yuk Bu Susanti nih. Halo Bu Susanti, apa kabar? Baik Bu Ansela, Terima kasih juga ya Bu Susanti telah meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol di hari yang cerah ini. Jadi mungkin kita akan mulai dulu dengan Bu Susanti menceritakan sedikit ya, kira-kira apa ya yang mungkin menarik dari pengalaman Bu Susanti mungkin sejak melakukan pekerjaannya sebagai akuntan publik. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Ansela atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi sedikit apa yang saya kerjakan selama ini sebagai akuntan, terutama di dua sektor yang tadi Ibu sebutkan. Kalau boleh diizinkan saya mulai dulu untuk menceritakan mengenai kedua sektor tersebut. Jadi kalau dilihat sektor minyak dan gas biasanya disebutkan sebagai sektor yang sekarang ini dikatakan merusak lingkungan. Jadi tapi juga karena saat ini infrastruktur untuk menggunakan energi terbarukan belum cukup tersedia, sehingga sektor ini mau tidak mau tetap harus ada yang mengerjakan. Tapi tentu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini sudah mulai terbangkit kesadarannya untuk memperhatikan juga keberlanjutan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan transformasi bisnis, Bu. Jadi mereka berinvestasi di sektor-sektor yang merupakan energi terbarukan. Contohnya yang paling nyata adalah pembangkit listrik tentunya. Salah satunya adalah pembangkit listrik panas bumi, karena memang sifatnya yang mirip. Jadi kalau minyak dan gas biasanya mereka melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya dari dalam bumi. Demikian pula dengan panas bumi sebenarnya. Jadi mudah bagi mereka untuk mentransformasikan bisnis mereka karena sifat operasinya yang sama tersebut. Nah, sektor pembangkit panas bumi yang sebenarnya merupakan energi terbarukan itu sangat unik sebenarnya kalau dibandingkan dengan energi terbarukan lain, karena harus memperoleh izin eksplorasi dulu dari pemerintah, karena mereka sifatnya juga
merupakan pemrosesan, pengambilan Mungkin sumber gini daya. ya Bu Susanti, saya potong sedikit. Jadi sebenarnya kalau tadi Bu Susanti bilang energi terbarukan itu Iya. mungkin seperti apa ya sebetulnya? Iya, jadi kalau energi terbarukan itu dia tidak habis, sumber dayanya tidak habis. Jadi seperti misalnya air gitu ya bisa di recycle, kemudian angin gitu tetap ada. Jadi walaupun digunakan dia tidak akan habis seperti misalnya fosil bumi, minyak. Kalau minyak diambil terus maka dia akan habis dan untuk terbentuknya sangat membutuhkan puluhan ribu tahun gitu. Iya, jadi benar-benar sebenarnya ini yang sangat menjadi fokus pada masalah sustainability ya. Betul, Karena salah satu istilahnya yang ingin dipastikan jangan sampai consumption yang terjadi sekarang ini berlebihan dan tidak dipikirkan bagaimana nanti keberlanjutan ketersediaan dari resources tersebut. Jadi Betul. makanya sekarang memang banyak yang memfokuskan pada yang disebut dengan renewable energy ya atau Betul, energi Bu. terbarukan. Iya, betul, Bu. Oke. Jadi kenapa energi terbarukan itu penting? Karena selain juga bersih gitu ya, Bu, dan tentunya dia tidak akan habis. Jadi bisa menjaga kelangsungannya untuk generasi berikutnya. Namun kalau dilihat dari energi terbarukan yang ada, air, angin, dan panas bumi itu agak lebih unik dibandingkan dengan yang lain. Karena dia sifatnya tetap mengambil sesuatu dari dalam bumi, yaitu panas bumi tersebut. Nah, karena dia harus mengambil, maka dia ada kerusakan lingkungan yang terjadi sebenarnya. Jadi makanya sektor ini itu diatur dengan regulasi yang cukup ketat dari pemerintah. Baik itu regulasi keamanan, keselamatan kerja maupun lingkungan. Karena untuk menjaga jangan sampai energi terbarukan tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan pada akhirnya. Tapi sebetulnya perusahaan yang istilahnya tadi menghasilkan energi terbarukan itu berarti dilihat perusahaannya memang merupakan perusahaan yang berbeda dari tadi perusahaan yang memang melakukan tadi kan perolehan dari migas yang tradisional atau perusahaan yang sama melakukan sekarang juga tadi mencari energi terbarukan. Perusahaannya berbeda, Bu, karena perizinan yang harus diperoleh itu tidak bisa diperoleh oleh perusahaan yang sama. Tapi biasanya grup perusahaan itu dia berinvestasi dengan membentuk perusahaan anak perusahaan biasanya yang memperoleh izin untuk melakukan panas bumi. Jadi sebenarnya boleh bumi. dibilang kalau dia dalam satu grup ya berarti perusahaan yang tadinya dia melakukan bisnisnya itu memang fokus ya pada migas yang tidak terbarukan, tapi akhirnya mereka juga mulai mencari ya bagaimana untuk memastikan mereka juga mengurangi mungkin nanti dengan energi yang akhirnya ada alternatif, tapi akhirnya ini dibuat dalam perusahaan yang berbeda tapi masih mungkin dalam satu grup yang sama. Betul, Bu. Jadi nanti mereka akan bertransformasi setelah izin usaha minyaknya habis, maka mereka akan mulai berinvestasi di bisnis power tersebut, pembangkit listrik renewable tersebut, sehingga pada akhirnya mereka sudah tidak lagi bergerak di bidang minyak dan gas. Banyak nggak Bu Susanti perusahaan semacam itu di Indonesia? Bu. Banyak, cukup banyak. Jadi sekarang investasi itu sudah mulai dilirik oleh investor-investor. Namun tentu saya tergerak untuk melakukan penelitian itu karena kalau dilihat secara statistik, Bu, sebenarnya sektor renewable itu agak stagnan ya, terutama di pembangkit listrik. Karena kalau kita lihat pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh batu bara, Bu. Satu sisi adalah karena lebih murah. Listrik yang dihasilkan itu lebih
practically lebih murah daripada sektor energi terbarukan. Suka tidak suka sektor energi terbarukan itu investasinya mahal di awal. Pada akhirnya jadi biaya listrik yang dihasilkan juga agak lebih mahal, kurang bisa bersaing kalau fokusnya adalah biaya. Ya. Jadi di Indonesia itu karena tentu ada subsidi yang diberikan pemerintah, maka diupayakan biaya listrik tersebut tidak tinggi. Pada akhirnya jadi masih didominasi oleh batu bara. Walaupun batu bara mungkin sekarang saya dengar juga mulai sulit nih diperoleh. Iya, karena harganya juga mulai naik ya belakangan gitu. Dan pemerintah sebenarnya sudah berkomitmen untuk phase out dari pembangkit listrik batu bara. Tapi sekali lagi iklim investasi di Indonesia mungkin belum terlalu mendukung untuk bisa investor-investor mulai melakukan investasi. Satu dari sisi regulasi cukup banyak yang harus dipatuhi. Kemudian kedua pendanaan hijau, green bond belum tersedia di Indonesia. Padahal perusahaan membutuhkan pendanaan tersebut karena biasanya bunganya lebih murah kalau green bond. Jadi hal-hal itu membuat perusahaan-perusahaan mungkin agak enggan ya untuk berinvestasi, terutama panas bumi. Karena kan resikonya tinggi ya, harus melakukan eksplorasi, investasinya mahal, pendanaannya tidak tersedia. Jadi kalau kita lihat secara statistik, bauran energi nasional yang berasal dari panas bumi hanya 3% dan itu terus selama 8 tahun tidak terlalu belum berkembang bertumbuh. Ya, padahal pemerintah berkomitmen mencapai 23% di tahun 2030. Saat ini di 2020 aja baru 11, Bu. Dan itu stagnan selama 8 tahun. Jadi pertumbuhannya agak tidak terlalu lambat ya. Betul. Atau mungkin masih banyak yang berpikir lebih memilih yang alternatif lain kayak tadi air atau angin ya dibandingkan panas bumi, mungkin yang lebih sulit kali ya Bu Susanti ya. Iya, saat ini yang dua yang sangat diminati itu adalah air dan angin. Panas bumi mungkin pilihan ketiga karena harus melakukan eksplorasi tersebut. Tapi dari sisi air sendiri Bu, kalau kita lihat juga tidak terlalu bisa dikembangkan karena air itu letaknya di pedesaan, biasanya sumbernya ya. Dan di pedesaan itu infrastrukturnya belum terbangun. Iya. Jadi membutuhkan investasi. Dan lebih-lebih akhirnya juga kalau kita bicara sustainability, salah satu yang juga menjadi fokus adalah masalah water juga. Betul, jadi sebenarnya ya diharapkan mungkin yang kalau mau dicari ya alternatifnya selain water ya, selain air ya. Iya. Dan panas bumi Bu, sebenarnya potensi Indonesia itu masih sangat besar. Saat ini yang baru dimanfaatkan baru sekitar 13%. Jadi kalau kita lihat cadangannya itu Indonesia tuh termasuk yang besar. Karena banyak gunung berapi tentunya. Jadi sayang sebenarnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Iya, nah yang menarik Bu Susanti itu karena tadi kan dikatakan bahwa kalau misalkan energi terbarukannya mengambil dari panas bumi, itu sebetulnya waktu melakukan prosesnya itu juga sebetulnya menimbulkan hal-hal yang tadi dikatakan kerusakan juga. Jadi intinya perusahaan yang melakukan renewable energy dengan panas bumi ini sebetulnya tetap harus memastikan bahwa dalam menjalankan usahanya itu benar-benar juga mendukung apa yang diinginkan dalam sustainability. Nah, kan baru-baru ini kan Bu Susanti kan melakukan penelitian nih ya. Betul, nah, jadi saya rasa dengan apa yang dilakukan Bu Susanti ini menarik nih buat di-sharingkan buat para pemirsa nih ya yang tentunya ingin tahu lebih lanjut. Benar nggak sih sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan itu di Indonesia terutama sudah mulai menerapkan nih prinsip-prinsip sustainability yang diharapkan? Ya, jadi saya melakukan penelitian di salah satu perusahaan pembangkit listrik panas bumi karena saya lihat perusahaan ini
cukup berhasil boleh dibilang untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strateginya dan juga cukup berhasil mengeksekusi. Karena kan kita tahu strategi yang baik belum tentu mencapai hasil kalau dalam proses eksekusinya tidak memastikan infrastruktur yang ada itu mendukung. Jadi saya lihat perusahaan ini sangat berhasil dalam melakukan integrasi dan pada akhirnya juga mencapai nilai yang ingin dicapai dari proses tersebut. Dan perusahaan ini beroperasi di Indonesia dengan segala tantangan yang ada yang tadi saya ceritakan, dan juga dia bisa melakukan inovasi-inovasi yang pada akhirnya juga membantu pencapaian daripada Sustainability Development Goal. Dan saya melihat bahwa pengalaman yang yang dijalankan oleh perusahaan tersebut mungkin bisa dijadikan referensi bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin berinvestasi, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengatasi tantangan. Perusahaan ini memiliki izin untuk eksplorasi panas bumi di Indonesia dari pemerintah dan mengoperasikan pembangkit yang cukup besar dan termasuk dalam top 5 perusahaan pembangkit di Indonesia. Dan juga perusahaan ini beberapa kali memperoleh penghargaan di bidang sustainability yang diberikan oleh berbagai organisasi maupun pemerintah. Beberapa yang sangat bergengsi ya, awardnya itu adalah Proper Emas gitu, di mana perusahaan yang mendapat itu biasanya adalah perusahaan yang dianggap melakukan beyond compliance. Karena kita tahu biasanya sustainability itu banyak didorong oleh kepatuhan pada hukum. Jadi kalau perusahaan hanya sekedar melakukan kepatuhan pada hukum, hasilnya dianggap tidak terlalu maksimal. Nah, perusahaan yang dianggap melakukan beyond compliance dan memberikan dampak kepada sekitar, baik itu pemasok maupun pemangku kepentingan lain, itu baru bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Iya, intinya kan sebenarnya kalau kita bicara sustainability dan kemudian memang ini dicapai oleh perusahaan, kita ingat ke triple bottom line ya. Betul. Bu Susanti. Iya. Makanya justru yang ingin kita ketahui bahwa pencapaian ya, tujuan yang sekarang tidak hanya istilahnya profit, tapi kita juga tentunya harus memastikan dari sisi planet ya, tentunya kita bicara lingkungan gitu ya, dan juga masalah people. Nah, jadi kalau tadi Bu Susanti katakan perusahaan ini memang berhasil juga sudah mendapatkan award, berarti menurut Bu Susanti boleh dikatakan memang dia sudah membuktikan ya bahwa apa yang dicapai itu sudah triple bottom line. Betul, Bu. Jadi kita lihat memang perusahaan tentu pada saat pertama ingin mencapai profit semata. Namun dengan berjalannya waktu, dia juga melihat bahwa manajemen perusahaan juga melihat bahwa pentingnya kedua aspek lain yang tadi Ibu sebutkan. Jadi triple bottom line itu merupakan sasaran yang mereka tentukan, terutama karena juga mereka harus memperhatikan faktor lingkungan tadi dan juga sosial, people. Dalam hal ini tentu karyawan maupun komunitas sekitar. Jadi kalau saya lakukan penelitian dari perjalanan mereka selama 10 tahun melakukan integrasi keberlanjutan, pada akhirnya mereka bisa mencapai ketiga aspek tersebut. Biasanya kan kita melihat ada trade-off ya, Bu. Jadi kalau mau mencapai aspek lingkungan, tentu profitabilitas menjadi suffer gitu. Tapi kalau dilihat di perusahaan ini, sebenarnya ketiga aspek tersebut saling terkait dan saling mendukung. Sehingga pada akhirnya ketiga hal tersebut dapat dicapai dengan berimbang. Iya, jadi sebenarnya kan yang justru penting ini adalah memastikan apa yang dilakukan itu integrated di dalam strategi yang biasanya dalam rangka mencapai tujuan profit gitu ya. Tapi sekarang karena memang yang diinginkan itu perusahaan sudah memang menerapkan prinsip sustainability,
bukan hanya yang sekedar misalkan, oh berarti dia harus misalkan membantu lingkungan, misalkan dengan mencoba memberikan bantuan gitu ya, Ya, tapi ini benar-benar yang kita sebut dengan creating shared value ya mestinya ya. betul. Iya, Bu. Jadi kalau mungkin saya cerita Mm-mm, mengenai bagaimana mereka mengintegrasikan mm-mm, sehingga pada akhirnya menjadi embedded ya, mm-mm, melekat ke dalam proses mm, mereka secara keseluruhan. Mereka mulai dari pondasi kepatuhan pada hukum mm, sebenarnya. Karena sektor ini syarat pengaturan regulasi, pada awalnya mereka memang berupaya melakukan proses-proses untuk supaya mereka mematuhi peraturan yang ada. mm, Jadi semua kebijakan prosedur, cara kerja itu mereka rancang sedemikian rupa sehingga mereka patuh pada peraturan, pelaporan dan mm, sebagainya. Namun sebenarnya pondasi ini itu sangat penting untuk melakukan integrasi. mm, Dengan mereka merancang proses untuk mematuhi kepatuhan pada hukum tersebut, mereka menanamkan sebenarnya budaya kesadaran mm, terhadap pentingnya memperhatikan lingkungan, pentingnya keselamatan kerja bagi semua. Jadi bukan hanya pada karyawan, tapi pada pemasok mm, maupun pada komunitas sekitar. Karena eksplorasi itu kadang bisa menimbulkan gas mm, yang bisa beracun bagi mm, komunitas mm, sekitar. Jadi karena mereka sedemikian terus-menerus melakukan proses yang mematuhi peraturan yang ketat tersebut, lama kelamaan budaya tersebut tertanam mm, pada setiap personel. Jadi dalam setiap mereka bekerja, Bu, kalau saya ke sana pada saat saya melakukan observasi, itu seperti sudah otomatis. mm, Jadi karyawan mereka itu, contoh yang paling kecil, selesai meeting otomatis mereka pasti mematikan semua lampu, mm, memastikan mm, bahwa listrik itu tidak terbuang. mm, Kemudian hal yang besar misalnya pada saat kita melakukan visit di site, uh, kepatuhan terhadap keselamatan itu sangat diperhatikan. Jadi sepertinya semua sudah otomatis, sudah tertanam di Tapi setiap ini mereka. menarik loh Bu Susanti, karena ya perusahaan semacam ini tuh saya tahu bahwa yang sangat krusial itu SHE kan, Safety, Betul. Health and Iya, Environment Bu. ya. Mm-mm. Nah, seringkali di banyak perusahaan itu tahu bahwa tentunya sudah ada regulasi dan kemudian di dalam perusahaan sudah dibuat tentunya standar operating procedure ya Ya, kan, aturan-aturan yang perlu tentunya diikuti oleh ya. semua yang ada di perusahaan. Tapi seringkali yang terjadi saat misalkan dilakukan internal audit gitu ya, tetap ada temuan yang menunjukkan bahwa oh ini ada misalkan violation nih. Jadi Mm-mm. artinya apa yang sudah digariskan gitu ya, aturannya, prosedurnya, tapi ada aja yang ternyata nggak dipatuhi. Nah, kalau dari cerita Bu Susati tadi kan yang mungkin sangat baik ya di perusahaan ini adalah oke, kesadaran untuk comply, mematuhi, dan itu bisa kemudian benar-benar dipastikan memang semua patuh gitu ya. Jadi yang Ya, saya ingin tahu bagaimana ya kira-kira peran dari pimpinan perusahaan dalam ya. hal ini. Apakah itu memang yang sangat menentukan sehingga semua yang ada itu memiliki akhirnya kesadaran bahwa compliance itu sangat perlu gitu. Tentu, Bu. Jadi memang tone from the top Hmm, itu sangat penting dan ini terlihat di perusahaan ini hmm, juga dari komitmen pimpinan puncak sendiri hmm, juga sangat terlihat hmm, bagaimana mereka juga turut berpartisipasi secara aktif hmm, dalam memastikan bahwa karyawan-karyawan ini memiliki kesadaran hmm, baik dari alokasi dana yang dibutuhkan hmm, untuk secara terus-menerus meremind visi dan misi, hmm, kemudian juga meremind kebijakan dan prosedur, maupun desain-desain program hmm, untuk membantu meningkatkan hmm, kesadaran. Contohnya misalnya program Innovation Day. hmm, Jadi perusahaan ini kebetulan
menitik beratkan pada inovasi. Karena tentunya proses kerja itu mereka merasa harus di-improve terus secara terus-menerus, dan tidak mungkin inovasi itu hanya digerakkan oleh manajemen. Jadi mereka mau memotivasi karyawan untuk juga turut serta melakukan inovasi kecil-kecil seperti dalam konsep Kaizen. Jadi Innovation Day itu didorong karyawannya untuk melakukan inovasi dan dilombakan, dan hasil pemenangnya itu akan diimplementasikan ke dalam proses sehari-hari tersebut. Jadi membawa karyawan itu memiliki rasa semangat dan memiliki rasa memiliki juga, karena prosesnya mereka yang membantu untuk mendesain. Kemudian juga dari sisi KPI itu juga pimpinan perusahaan itu memastikan ada jalur komunikasi bagi karyawan untuk menyampaikan usulan. Menurut mereka, bagaimana cara KPI yang baik sehingga mereka memiliki panduan untuk bisa mencapai KPI tersebut. Jadi banyak komitmen-komitmen program yang dirancang oleh manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa budaya itu bisa melekat. Visi dan misi juga di-remind, seminar dilakukan setiap tahun, dan new joiners itu diberikan semacam workshop untuk memastikan bahwa mereka memiliki memahami pentingnya hal sustainability tersebut dalam operasi perusahaan. Oke, jadi kayaknya kalau dengar dari ceritanya ini berarti benar-benar harus dipastikan bahwa tone from the top-nya itu benar-benar nyata ya. Betul, jadi nggak bisa hanya misalkan dia katakan menginginkan hal ini hal itu, tapi nggak ada sebetulnya arahan yang terlihat jelas dan contoh-contoh yang mungkin langsung diberikan oleh masing-masing pimpinannya gitu ya. Kalau enggak nanti jadi cuma di kertas aja ya. Itu berapa lama ya Bu Susanti? Artinya kalau dilihat tadi ya, misalkan dia melakukan hal-hal yang tadi kan, bahwa yang pertama harus sadar bahwa ada aturan penting yang tentunya harus diikuti. Tapi untuk menciptakan tadi yang sampai akhirnya Bu Santi terkesan melihat ini sudah menjadi suatu budaya kebiasaan yang akhirnya kayak otomatis ya tanpa harus disuruh gitu, itu bisa tercipta dalam berapa lama ya di perusahaan ini? Kalau saya lihat perusahaan itu mulai mempublikasikan laporan keberlanjutan itu pada tahun 2009. Dan tapi sebelumnya memang mereka juga sudah berkonsentrasi untuk melakukan kepatuhan pada hukum. Tapi mereka step up ya. Jadi tahun 2009 mereka memutuskan bahwa mereka ingin berfokus program-program keberlanjutan ini mereka mau mengintegrasikan ke dalam proses keseluruhan. Jadi dimulai dengan publikasi laporan keberlanjutan, karena buat mereka dengan mempublikasikan mereka memiliki komitmen kepada masyarakat yang membaca tentunya, komitmen terhadap keberlanjutannya mereka, dan ada check and balance kalau mereka mempublikasikan. Dan kalau saya lihat mengikuti perjalanan mereka kurang lebih 10 tahun baru mereka mencapai integrasi tersebut. Dan sepanjang perjalanannya tentu mereka juga mereview kembali faktor-faktor pendorong integrasi dan tentunya KPI yang mereka mau capai, yaitu triple bottom line tadi tentunya. Dari 2009 sampai akhirnya 2018 kurang lebih mereka berhasil menerbitkan green bond. Karena untuk bisa menerbitkan green bond sendiri tidak mudah, Bu. Mereka harus benar-benar bisa mendemonstrate ke investornya bahwa mereka memiliki proses dan program yang benar-benar mendukung keberlanjutan. Karena sifat operasinya sekali lagi merusak lingkungan. Jadi untuk mereka bisa mendapatkan green bond dan juga dengan tingkat bunga yang cukup favorable, Bu, boleh dibilang, dibanding dengan biaya pinjaman bank.
itu Atau bonds merupakan biasa yang ya bukan atau green bonds bonds. biasa, dan itu bisa separuh Bu kadang-kadang tingkat bunga yang mereka mm-mm, dapat. Itu merupakan salah satu bukti juga mm-mm, kesuksesan mereka melakukan program mm, keberlanjutan, dan investor juga bisa melihat mm-mm. program tersebut karena mereka harus mempublikasikan laporan green bond tentunya. Gitu. Tapi terkadang kan ada yang bilang nih bahwa istilahnya tuh greenwashing ya. Iya, Jadi betul. apa yang dilaporkan Mm-mm, itu mungkin yang seakan-akan bagus-bagus, tapi mm-mm. it's not the real thing gitu ya. Iya, Jadi mm-mm, artinya bukan yang benar-benar mereka lakukan. mm-mm. Nah, jadi yang saya ingin tahu ya, bagaimana sebetulnya di perusahaan ini bisa memiliki komitmen bahwa apa yang dilaporkan dan dibaca oleh Mm-mm. pihak luar, pihak Mm-mm. investor itu memang mencerminkan apa yang terjadi di perusahaan gitu. Ya, jadi Bu, uniknya Panas Bumi ini mereka memang secara operasi itu harus melekatkan keberlanjutan. Contohnya ya Bu, kan mereka memproduksi listrik. Kalau mereka tidak menghemat pemakaian listrik sendiri, listrik yang dihasilkan yang bisa dijual ke PLN menjadi berkurang. Tentunya jadi mengurangi profitabilitas. Jadi apa yang mereka publikasikan penghematan listrik yang mereka pakai sendiri, itu bisa dilihat langsung ke listrik yang dijual ke PLN-nya. Karena kan semakin banyak ya semakin sedikit yang dijual. Kemudian misalnya penggunaan air. Penggunaan air itu sangat banyak kalau di Panas Bumi karena air dibutuhkan untuk memproduksi uap. Kalau mereka memakai air dalam jumlah yang besar, maka profitabilitasnya tergerus. Jadi apa yang mereka publikasikan itu langsung terlihat Bu dampak ekonominya. Jadi bukan sekedar kayak misalnya tadi Ibu katakan kan banyak perusahaan yang sustainability-nya itu hanya misalnya kontribusi pada masyarakat, membangun sekolah dan sebagainya. Kalau mereka memang melekat dalam proses usahanya mereka, jadi saling terkait. Jadi bukan hanya membangun image ya, Bukan. tapi benar-benar sebetulnya karena mereka sadar betapa perlunya itu untuk keberhasilan bisnisnya juga. Betul Bu. Contoh yang lain menanam pohon. Biasa kan perusahaan suka menanam pohon untuk branding gitu ya Bu. Kalau buat mereka menanam pohon itu untuk mencegah longsor, karena kan mereka menggali. Jadi kalau mereka tidak melakukan penanaman pohon di daerah sekitar, longsor maka akan merusak fasilitas mereka. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya kembali lagi memberikan nilai buat mereka, tapi juga memberikan kontribusi pada komunitas sekitar. Tapi berarti kalau dilihat dari ceritanya Bu Susanti, nampaknya kalau kita lihat pengaruh dari karakteristik sektor bisnis itu ternyata bisa mempengaruhi seberapa mereka akhirnya melakukan ya kegiatan-kegiatan yang selaras dengan sustainability, bahkan mengintegrasikan, karena kayak tadi ceritanya kan karena mereka benar-benar merasa ini satu kebutuhan gitu kan, untuk dia benar-benar melihat dampaknya yang bisa tadi menggerus profitnya. Tapi kalau menurut Bu Susanti, andaikan kita bicara perusahaannya bukan memiliki bisnis itu, apakah menurut Bu Susanti kalau mau menerapkan nih hal yang seperti dilakukan perusahaan ini, apakah akan juga bisa seperti apa yang mereka lakukan nggak ya? Bisa Bu, jadi sebenarnya banyak pilihan ya Bu. Kembali lagi semua yang dilakukan perusahaan kalau dipikirkan dengan matang, pada akhirnya apa yang dilakukan itu akan tetap kembali memberikan nilai buat perusahaan tersebut. Tergantung bagaimana perusahaan tersebut melakukannya sebenarnya. Misalnya mereka mau membangun sekolah, membangun rumah sakit. Sebenarnya hal kecil seperti itu saja sudah memberikan kontribusi tersendiri pada perusahaan. Karena membangun rumah sakit tentu yang pakai bukan cuma komunitas, tapi juga karyawan. Membangun sekolah, mereka mendidik tenaga kerja yang ada di sekitar, sehingga nanti pada akhirnya tenaga kerja tersebut bisa
bekerja di perusahaan. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan program keberlanjutan tersebut dan bagaimana strategi yang tepat. Baik itu misalnya berkolaborasi dengan pemerintah setempat sehingga memastikan win-win gitu ya. Jadi mereka juga programnya terbantu, perusahaan juga mencapai nilai yang dia ingin capai. Tapi menurut pengalaman Bu Susanti melihat di perusahaan ini, challenge apa ya yang mungkin menjadi challenge terbesar ya dalam upaya mereka untuk mendukung sustainability ini? Challenge terbesar tentu di pendanaan ya Bu, karena kan listrik itu harga listrik yang ditetapkan oleh PLN itu tetap sepanjang periode kontrak yang jangka panjang. Jadi tentu mereka membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk bisa melakukan program-program. Karena itu mereka mengatasinya dengan kolaborasi. Jadi kalau hanya dana mereka sendiri tentu tidak cukup. Mereka melakukan inovasi-inovasi. Kalau inovasinya digerakkan hanya oleh mereka, tentu butuh pendanaan. Jadi mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar, dengan pemerintah, dengan komunitas, sehingga program mereka itu secara financing itu join dengan pihak-pihak lain yang juga mungkin ingin mencapai tujuan yang sama. Dan tentunya itu tidak mudah ya Bu, mengajak berkolaborasi, membutuhkan diskusi, membutuhkan engagement, dan perlu waktu untuk meyakinkan pihak-pihak lain untuk sama-sama mendukung program-program keberlanjutan yang ingin dicapai. Tapi harus harus ada inisiatif untuk hal itu, dan tentunya itu bisa terjadi karena mereka sudah mengidentifikasi apa sih kendala, tantangan, risiko yang tentunya mereka harus hadapi, dan mereka akhirnya bisa mencoba mencari solusinya ya tadi, yaitu misalkan berkolaborasi. Wah, ternyata luar biasa nih ya pengalamannya Bu Susanti. Mungkin kita sampai di sini dulu Bu, karena kalau dilanjutkan terus nanti kayaknya menjadi mungkin terlalu panjang. Jadi saya kembali dulu nih ke mungkin para pemirsa dan pendengar. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Bu Susanti itu bisa benar-benar dipahami dan bisa memberikan satu informasi yang bernilai ya bagi Anda semua, karena memang kita sekarang menghadapi hal-hal yang memang diperlukan untuk secara bersama mendukung keberlanjutan, tapi tentunya bukan hal yang mudah. Kayak tadi pengalaman yang dilihat Bu Susanti juga membutuhkan 10 tahun ya, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, tapi tentunya dengan konsistensi yang terjaga itu bisa tentunya bisa diperoleh. Jadi kita akan akhiri dulu pertemuan kita dengan Bu Susanti kali ini. Mudah-mudahan nanti Bu Susanti akan bisa datang kembali dan kita bisa ngobrol lagi untuk melihat lebih dalam lagi. Baiklah, sampai jumpa. Terima kasih.